Ayo Ya, wes, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait artikel yang berjudul Hybrid Intelligent Control System for Adaptive Microgrid Optimization menggunakan integrasi rule-based control dan deep learning GRU untuk manajemen energi microgrid adaptif dari belajar MATLAB dan hasil. Next. Adapun struktur presentasi yaitu pertama parameter sistem microgrid yaitu isinya kapasitas ISS, efisiensi batas SOC. Yang kedua itu data sintetis 52 minggu, pola musiman beban dan PV. Lalu menggunakan algoritma rule based control yaitu logika peak, saving dan pengisian SOC. Menggunakan juga algoritma deep learning yaitu arsitektur GRU. Lalu ada evaluasi model, hybrid control, fungsi objektif, dan visualisasi hasil. Next. Ayo. So, Ya selanjutnya menggunakan rule based control, kelola SOC dan keputusan charge atau discharge. Terus selanjutnya group deep learning, prediksi beban PLD dari 5 fitur daya. Terus yang terakhir hybrid the 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 Jason gabungan keduanya berdasarkan R2 model. Selanjutnya yaitu SOC minimal 20%, melindungi baterai dari overdish, memperpendek umur pakai. Selanjutnya SOC target 50%, menjaga cadangan kapasitas 2 charge atau discharge siap pakai. Terus selanjutnya PN Max 50 kW adalah ambang peak saving, beban di atas ini memicu discharge ESS. Dan terakhir, efisiensi 5% diterapkan pada equation 1 paper saat update SOC tiap langkah waktu. next. Next. Baik, di sini ada data sheet yaitu pembawaan data resistensi selama 52 minggu yang dimana logika datanya adalah uji sinus mensimulasikan musim yaitu beban dan PV naik turun sepanjang 52 minggu. Yang kedua ada R&D, random menambah noise realistis, RNG 42 menjaga hasil tetap reproducible. Yang ketiga ada 5 variabel aliran daya, PV grid, PV load, grid load, PV baterai, baterai load menjadi fitur input GRU dan maksimal untuk mencegah nilai negatif daya fisik tidak boleh minus. Yang kedua ada rule based control yang dimana dua mode keputusan yaitu peak saving bila beban melebihi daya max ISS discharge untuk menutupi selisih charging bila tak ada peak dan SOC di bawah target. ISS diisi memakai daya sisa. SOC diklaim ke 20% sampai 100% setiap langkah agar tetap dalam batas aman. Yang terakhir ada efisiensi charge atau discharge 95% diterapkan berbeda arah pada equation 1. Selanjutnya untuk arsitektur model GRU untuk fitur inputnya berupa PV grid, PV ke load, grid ke load, PV ke baterai, baterai ke load. Dan untuk lanjut ke persiapan data dan konfigurasi trainingnya, untuk hyperparameternya ada optimizer, learning rate, X8 volts, batch size, train, hidden unit. Lanjut ke evaluasi model pada data test. 4 metrik standar regresi dihitung setelah dinormalisasi prediksi. Interpretasinya yaitu R2 mendekati 1, prediksi GRU sangat mendekati data aktual. Nilai ini menentukan apakah hybrid control memiliki prediksi GRU R2 lebih dari sama dengan 0,80. Semua metrik dihitung pada data dinormalisasi atau skala KWH asli. Untuk hybrid intelligent controlnya
keputusan hybrid berupa GRU memprediksi PLD untuk seluruh 52 minggu terlebih dahulu. Jika model cukup akurat, R2 lebih dari 9,8, keputusan peak saving pakai prediksi GRU. Jika tidak, sistem otomatis fallback ke logika rule base murni. Discharge ISS dibatasi agar SOC tidak turun di bawah SOC minimum. Oke, saya lanjut. Di sini terdapat fungsi objektif yaitu yang dihitung yaitu 3 komponen biaya dijumlahkan untuk mengukur kualitas kontrol energi. Yang pertama yaitu ada C1 yaitu grid import penalty yang artinya meminimalkan impor daya dari grid yang tidak tertutupi PV atau ISS. Yang selanjutnya itu ada D2 ISS usage penalty yaitu mencegah penggunaan ISS berlebihan atau tidak seimbang. Lalu ada C3 yaitu ekspor insentif mendorong pemanfaatan maksimal energi PV yang dihasilkan. J total sama dengan J1 plus J2 plus J3. Semakin kecil J total, semakin efisiensi strategi kontrol energi. Next. Nah, di sini kita bisa lihat visualisasi hasil dari koordinat MATLAB yang sudah kami buat. Yang pertama itu weekly load demand, selanjutnya ada B, energy storage system, lalu SOC, power flow, load set, power flow PV set, GRU prediksi versus aktual, scatter plot prediksi, dan objektif hybrid 82,0% itu lebih baik. Apa? Yang terakhir yaitu ringkasan air. Model GRU 50 mencapai akurasi tinggi. Target paper R2 sama dengan 0,9999809 dalam memprediksi beban mingguan. Hybrid control menggabungkan kekuatan AI prediksi dengan keandalan rule base atau batas aman SOC. Yang ketiga, threshold R2 sama dengan 0,80 memastikan sistem tetap robust. Otomatis fallback bila prediksi kurang akurat. Selanjutnya objektif J total mengukur trade-off antara import grid pemakaian ISS dan ekspor PV. Hasil dihasilkan langsung SOC akhir, ISS usage, dan skor C antara rule base murni versus hybrid. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan atau salah kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.